Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait peta-peta yang akan dikerjakan dalam studio. Jadi tergantung tingkat studionya apakah dalam skala kawasan, kota maupun wilayah. Jadi kalau untuk saya akan contohkannya yakni studio kota ya. Jadi untuk bagian analisisnya ini sekitar 30 atau 40-an peta tergantung data yang tersedia dan juga berapa banyak data yang bisa diolah oleh mahasiswa. Ya, jadi ada pembagian data peta-petanya baik administratif, prasarana, sarana, kemudian terkait ekonomi, kependudukan dan juga peta-peta lainnya. Jadi pertama saya akan mencoba menceritakan atau membahas sedikit terkait peta administratif. Jadi nanti ada penggambaran terkait peta administratif yang dalamnya yakni membahas terkait administrasi provinsi, kabupaten, kecamatan. Nah, kalau misalnya step-nya skalanya kawasan berarti dibuatkan juga sampai peta administrasi tingkat kelurahan atau desa. Kemudian juga peta dasar atau base map-nya menggambarkan terkait bangunannya. Berikut contoh-contoh petanya. Yang pertama yakni peta administrasi. Ini contoh dari penggambaran peta administrasi Provinsi Jawa Tengah. Jadi tingkatan paling atas dari wilayah studi yang sedang dikerjakan lah kurang lebih. Jadi tingkat provinsinya di provinsi apa tergantung wilayah studinya. Nah, ini merupakan contoh di Jawa Tengah. Dan mungkin ada adik mahasiswa kalau di Universitas Timur Ambon berarti di provinsinya berarti peta administrasi Provinsi Maluku. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya tentu saja insertnya beda dengan insert peta untuk skala nanti yang peta penggambaran kecamatan maupun kotanya. Jadi ini yang perlu dipahami oleh adik mahasiswa. Jadi penting unsur peta dalam petanya terkait judul, legenda, arah mata angin, skala, insert, sumber, dan juga pembuatnya. Penggambaran terkait keterangan-keterangan dalam legenda juga merupakan hal yang penting dalam membuat suatu peta. Setelah administrasi provinsi turun ke administrasi wilayah kotanya. Jadi ini merupakan penggambaran peta administrasi dari Kota Surakarta, di mana terbagi atas 5 kecamatan yang pada saat itu saya bagi menjadi 3 kelompok untuk 3 kecamatan wilayah studi. Jadi peta administrasi kurang lebih menggambarkan sebaran kecamatan-kecamatan terdapat dalam suatu kota. Dan di sini contohnya ini Kota Surakarta atau Solo. Setelah itu digambarkan lebih tingkatan yang bawahnya lagi yakni administrasi kecamatan. Di sini gambaran administrasi kecamatan dari Banjarsari yang dimana terdiri dari 13 kelurahan atau desa yang tersebar di seluruh kecamatan Banjarsari. Kemudian dari peta administrasi tersebut membuat peta blok bangunannya ya, atau base map untuk menggambarkan sebaran-sebaran bangunannya. Bisa dilihat di sini cukup padat karena memang ini merupakan penggambaran dari kota ya, jadi memang otomatis lebih padat bangunannya karena banyak daerah atau kawasan yang terbangun. Sehingga sangat penting mahasiswa dalam membuatnya memahami dengan baik. Apabila ada penggambaran yang masih kosong mungkin bisa dicek di Google Earth maupun dicek secara langsung pada saat turun ke lapangan. Oke, selesai dengan administratif, sekarang masuk ke fisik dasar yang membahas terkait fisik dasar dalam suatu wilayah studi, yang dimana fisik dasar itu membahas terkait topografi, lereng, kemudian curah hujan, jenis tanah, bencana, baik itu kerawanan maupun kejadian bencana, kemudian juga kesesuaian lahan. Tapi kesesuaian lahan mungkin nanti kalau dibuat analisisnya di studi selanjutnya, karena di analisis ini mungkin sudah cukup banyak membahas analisis pendudukan, ekonomi maupun fisik yang dasar ya.
Oke, jadi ini contoh-contohnya. Ini contoh peta kelerengan yang dimana di sini klasifikasi kelerengannya yakni 0 sampai 8. Ya, kelerengan itu terbagi atas 5 kelas ya, 0 sampai 8, 8, 15, 15, 25, 25, 45, dan lebih dari 45. Ini biasanya menjadi peta yang agak rawan ya dalam penggambaran karena kalau kelerengannya datar seperti ini ya, 0 sampai 8, itu berarti perencana bisa merencanakan wilayah secara full, secara penuh. Nah, kalau misalnya wilayahnya berbukit-bukit seperti di kemiringan lereng di Kota Ambon, yang dimana dominasi kemiringan lerengnya yakni curam ya, ini 15 sampai 25, dan sebenarnya agak rawan terjadi berbagai macam bencana. Dan juga di Ambon memiliki riwayat kejadian bencana gempa, otomatis ini bisa menjadi pertimbangan yang penting untuk pemerintah daerah dalam melakukan suatu perencanaan di wilayah Kota Ambon. Kemudian terkait jenis tanahnya, di sini digambarkan terdiri dari dua jenis tanah, yakni aluvial dan latrosol. Nanti pembahasan terkait jenis tanahnya, aluvial seperti apa, latrosol seperti apa, pemanfaatannya seperti apa, dijabarkan dalam peta analisis jenis tanahnya tersebut. Kemudian terkait kerawanan bencana, jadi di sini digabungkan yakni rawan banjir dan juga yang tidak rawan ya. Jadi terdapat beberapa kelurahan yang dia memiliki kerawanan banjir. Oke, setelah fisik dasar, ini fisik dari suatu wilayah studi, sekarang masuk ke fisik ruangnya, yang dimana fisik ruang membahas terkait KDB, KLB, PL ya, kemudian struktur ruang mungkin nanti di studi selanjutnya untuk dijabarkan. Yang pertama ini KDB. Di sini masih dulu saya bagi menjadi 3 kelas ya, jadi rendah, sedang, dan tinggi. Tapi untuk yang selanjutnya pembagian KDB-nya berdasarkan pemantauan mahasiswa di lapangan. Jadi mengecek kira-kira di wilayah tersebut dalam satu persil tanah bangunan yang dibangun itu berapa persennya lah kira-kira. Jadi sifatnya mungkin mereka reka, nanti ini sekedar pembelajaran untuk adik-adik mahasiswa. Nanti ketika bekerja di dunia kerja tentu ada standar-standar hitungan tertentu, atau mungkin dengan kita citra resolusi tinggi, jadi cukup memantau saja dan bisa dihitung klasifikasinya masuk ke berapa persen. Dan saya juga biasanya meminta mahasiswa untuk menggenapkan membulatkan untuk presentasinya, apakah misalnya 70% atau 90% dan lain-lain. Kemudian terkait KLB, koefisien lantai bangunan, jadi untuk koefisien lantai bangunan sendiri di sini juga masih dibagi menjadi 3 klaster, rendah, sedang, tinggi. Tapi untuk yang studi selanjutnya saya harap dibagi berdasarkan ketinggian lantai bangunan. Jadi apabila bangunannya terdiri dari 2 lantai atau mungkin 4 lantai disesuaikan. Jadi sebenarnya ada perhitungan sendiri untuk koefisien lantai bangunan, karena itu diatur kan harusnya dalam RDTR tergambar ya. Tapi paling tidak ini sekedar pembelajaran untuk mahasiswa, tidak sampai menghitungnya, tapi paling tidak bisa mengklasifikasi bangunan berdasarkan lantainya saja dulu, karena kan tinggi lantai kan biasanya berbeda-beda. Apakah mungkin sama-sama 3 lantai misalnya, tapi yang satunya ketinggiannya lebih tinggi lagi, itu yang bisa menjadi berbeda, sehingga perlu hitung-hitungan tersendiri. Tapi paling tidak ini sebagai dasar saja untuk adik-adik mahasiswa. Nanti ketika dunia kerja tentu saja perlu memiliki skill apabila bekerja di bagian penggambaran atau pembuatan RDTR dan lain-lainnya. Kemudian ini terkait PL, penggunaan lahan. Jadi seluruh penggunaan lahan yang ada dalam suatu wilayah studi lah. Nah, karena ini wilayahnya kota, jadi memang sebagian besarnya didominasi oleh pemukiman, dan juga ada penggunaan lain yang masih juga terdapat sawah ya.
di wilayah tersebut. Kemudian ada juga untuk industri, kemudian perkantoran, pendidikan, dan juga penggunaan lain-lain. Kemudian masuk pada kependudukan yang dimana di sini nanti dibahas terkait persebarannya, kemudian ada pada penduduk bruto, neto, dan juga saya menambahkan peta fisiologis dan agraris di sini karena waktu itu mereka berhasil membuatnya. Dan juga yang paling penting adalah terkait proyeksi penduduk. Jadi karena di bagian ini masih melakukan proyeksi penduduk, otomatis perlu membuat petanya dan nanti diklasifikasikan apakah dalam 20 tahun ke depan tuh mungkinkah yang klasifikasinya rendah apakah tetap rendah ataukah naik jadi sedangkah atau mungkin jadi sangat tinggi. Nah, ini contoh peta kepadatan penduduk bruto. Jadi kepadatan penduduk bruto dapat dari jumlah penduduk bagi luas wilayah atau biasa disebut saya peta kepadatan penduduk ya. Jadi kepadatan penduduk dalam 1 kilometer persegi itu berapa jiwa, seperti itu. Jadi di sini setelah itu dilakukan pembagian kelas, jadi kurang lebih sekitar 5 kelas, jadi dihitung berdasarkan kelas terendah hingga kelas tertinggi, kemudian dibagi 5, kemudian dilakukan range, kira-kira untuk kelas yang sangat rendah berapa, sedang berapa, tinggi berapa, dan sangat tinggi berapa. Setelah itu dibuat pengarahannya dan dibagi. Kemudian yang neto, kalau neto yakni jumlah penduduk bagi luas kawasan terbangun, jadi penting untuk mahasiswa memahami mengetahui luas kawasan yang terbangun. Jadi fokusnya memang ke yang terbangun saja. Pembagian juga sama seperti tadi, kelas sangat rendah dengan sangat jumlah penduduk terendah dengan sangat tinggi, kemudian dilakukan pembagian kelasnya. Kalau bisa dibagi menjadi 5 kelas supaya terlihat lebih jelas. Ini terdapat contoh peta kepadatan penduduk fisiologis juga yang dimana dapatkan datanya dari jumlah penduduk bagi luas lahan pertanian ya. Jadi di sini dapatkan ada 3 kelas, rendah ini memang yang 0 ya, kemudian ada sedang dan juga tinggi. Kemudian ada agraris juga berdasarkan jumlah petani luas lahan pertaniannya. Jadi fokusnya memang ke petaninya itu. Jadi di sini yang ada yang tidak ada dan juga ada yang ada yakni di beberapa kelurahan yang masih terdapat sawah-sawahnya maupun lahan pertanian. Kemudian dilakukan proyeksi penduduk, waktu itu data tahun 2017 dilakukan proyeksi hingga 20 tahun ke depan, berarti 2037 ini untuk proyeksi 5 tahun awal di tahun 2022. Jadi sama pengklasifikasiannya juga dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Dan nantinya kita dapat melihat di proyeksi penduduk tahun 2037 apakah yang sebelumnya sangat rendah apakah tetap sangat rendah. Seperti misalnya di bagian bawah otomatis pasti mengalami kenaikan untuk semua wilayah kayaknya ya. Tapi memang yang untuk yang kelas-kelas yang sudah tinggi atau sangat tinggi mungkin tidak mengalami pengurangan lagi karena sudah cukup tinggi gitu. Nah, ini tergantung nanti tren data kependudukan yang diolah datanya. Kemudian masuk kepada ekonomi di mana dalamnya dibahas terkait persebaran terkait perdagangan regional, lokal, jasa juga regional lokal, kemudian ada persebaran terkait industri yang di situ yang merupakan industri, atau mungkin wisata apabila di situ banyak wisatanya, atau mungkin bisa juga terkait yang lain misalnya pertanian, mungkin bisa dibuat peta persebaran pertaniannya juga. Yang pertama di sini ada peta persebaran industri karena di wilayah Banjarsari cukup banyak industri ya. Jadi sebagai salah satu potensi dari wilayah Kecamatan Banjarsari dan juga menguntungkan kepada administrasi dari Kota Surakarta itu sendiri. Kemudian ada peta persebaran perdagangan regional, jadi terbagi dua, regional dan lokal untuk membedakan karena kelasnya kalau perdagangan cukup banyak ya. Jadi, kalau perdagangan regional ini yang skalanya besar, yang dampaknya mungkin bukan cuma untuk masyarakat Kecamatan Banjarsari, tapi keluar hingga ke kecamatan-kecamatan lainnya atau bahkan seluruh Kota Surakarta atau bahkan di luar Kota Surakarta. Jadi di sini ada pasar bunga, pasar tradisional, juga pasar burung yang cukup besar skalanya. Jadi kita lihat dari besar pasar tersebut dan juga skala pelayanannya. Nah, kalau untuk saat ini kita bisa masukkan juga mall-mall, misalnya kalau yang di Aman beberapa mall juga, dan juga kalau Indomaret, Alfamidi ya, Alfamart juga masuk ke dalam kategori perdagangan regionalnya karena yang belanja di situ biasanya orang dari luar wilayah administratif tersebut juga biasanya bisa saja berbelanja di pasar-pasar modern tersebut. Jadi penting untuk mahasiswa memahami untuk pengklasifikasian regionalnya maupun lokalnya. Karena untuk lokalnya biasanya masih yang skala kecil, misalnya ada warung makan, atau serba, toko handphone, fotokopi,
kopi, laundry. Jadi penting untuk bisa membedakan. Jadi dan juga penting juga untuk ketika melakukan survei untuk mengecek dengan baik terkait persebaran perdagangan yang tersebut. Kemudian untuk jasa di sini untuk dibagi juga regional dan lokal, jadi sifatnya pelayanannya seperti apa, besar atau masih kecil gitu. Jadi untuk kalau yang jasa regional ada hotel, bank yang pusat ya, kemudian rumah sakit, kemudian ada stasiun kereta api, terminal angkutan dalam kota dan juga terminal bus. Sedangkan untuk yang jasa lokal, jasa yang sifatnya skalanya kecil ya. Jadi ada misalnya salon, laundry, bengkel, bank tapi yang cabang ya. Kemudian untuk prasarana, jadi cukup banyak untuk kita prasarananya. Intinya terkait jalan, drainase, air bersih, dan prasarana lainnya. Ini yang pertama ada hierarki jalan, jadi membahas terkait hierarki jalannya apakah arteri, kolektor, lokal. Nah, nanti dia digambarkan untuk karena biasanya kan kategori jalan itu kan masuk ke keterangan di legenda sebelah kiri ya, tapi karena untuk hierarki jalan kita pindah misalkan ke sebelah kanan dan juga ditambahkan kalau misalnya memiliki data terkait hierarki jalan lainnya. Jadi dimunculkan secara keseluruhan. Kemudian terkait kondisi jalannya, jadi menggambarkan wilayah-wilayah mana yang mengalami kondisi jalan baik ataukah mengalami kerusakan, jadi tergambarkan. Sehingga nanti mungkin bisa dilakukan analisis kira-kira mau fokus perbaikan jalannya di bagian mana saja. Gitu. Kemudian untuk konstruksi jalannya yakni terkait konstruksi jalannya apakah dia aspal ataukah beton ataukah masih tanah, perlu digambarkan peta konstruksi jalan. Kemudian persebaran TPS atau tempat pembangunan sementara, nah nanti disesuaikan apakah langsung bisa dengan TPA-nya atau mungkin dengan informasi-informasi terkait pengelolaan sampah lainnya. Kemudian ini jaringan drainase yang menggambarkan drainasenya. Kalau ini hanya menggambarkan drainase jaringannya dan pintu airnya dan juga arah alirannya. Dan tapi saya harap untuk selanjutnya bisa menggambarkan klasifikasi drainasenya, apakah dia primer, sekunder atau tersier, tergantung dari besaran dari drainase tersebut. Kemudian ini untuk jaringan air bersih yang menggambarkan tentang penggunaan air bersih dalam suatu wilayah. Biasanya digambarkan juga apakah sudah menggunakan pump secara keseluruhan ataukah ada yang menggunakan sumur. Jadi digambarkan pemetaannya. Jadi bisa jadi terdapat perbedaan penggunaan untuk air bersihnya. Kemudian untuk jaringan listrik nanti digambarkan kalau di wilayah kota mungkin sudah tergambarkan listrik secara keseluruhan, tapi mungkin untuk kalau misalnya wilayah studinya berada di luar kota, mungkin bisa jadi ada wilayah-wilayah yang belum masuk listrik di wilayah tersebut. Nah, juga perlu menggambarkan terkait gardu-gardu dari PLN tersebut. Kemudian untuk yang terakhir sarana, jadi ada sarana-sarana yang terdapat dalam suatu wilayah studi perlu digambarkan, yang seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan sarana-sarana lainnya. Ini ada pemerintahan, digambarkan kantor camat, kantor lurah, juga kantor polisi. Nanti disesuaikan wilayah studi apabila ada kantor-kantor lainnya. Kemudian ada sebaran sarana transportasi. Di sini ada gambaran terkait stasiun kereta api, terminal angkutan, dan juga terminal bus. Nah, nanti disesuaikan juga di wilayah studinya apakah memang ada atau tidak. Kalau memang tidak ada, ya tidak usah. Kemudian kalau menurut saya perlu juga menambahkan misalnya terkait halte, terus juga pangkalan-pangkalan ojek. Kebetulan di Ambon cukup banyak pangkalan-pangkalan seperti itu. Kemudian terkait persebaran RTH perlu digambarkan nanti RTH, jenis-jenis RTH-nya di wilayah studinya apakah masuk ke taman kota, lapangan, atau bahkan kuburan, itu kan masih masuk RTH. Jadi nanti bisa dipilah juga dari peta penggunaan lahan yang sudah dibuat. Kemudian terkait sarana kesehatan, kalau di sini digambarkan ada apotek, puskesmas, rumah sakit yang terdapat di Kecamatan Banjarsari sebagai wilayah studi. Nanti disesuaikan juga sarana-sarana kesehatan apa saja yang ada. Apakah mungkin ada dokter prakteknya atau sarana kesehatan lainnya. Kemudian terkait sarana peribadatan cukup banyak ya, jadi perlu disesuaikan nanti masjidnya, gereja, wihara, dan
hati kalau ada persyaratan peribadatan lainnya perlu ditambahkan juga. Kemudian ini persebaran pendidikan sebenarnya dari tingkat SD, SMP, SMA hingga universitas, tapi saya munculkan terkait universitasnya saja karena kurang lebih menggambarkan terkait sebaran universitas yang terdapat dalam suatu wilayah. Begitu juga dengan SD, sebaran SD-nya, SMP, SMA. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik yang sedang mengerjakan pemetaan untuk studi analisis. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.